Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Tim khusus anti korupsi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai geledah kantor KPUD. Anak berusia 7 tahun tewas dianiaya paman sendiri di Tapanuli Selatan. Sebanyak 391 purnawirawan dan warkauri di Kabupaten Karo divaksin COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim khusus anti korupsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara melakukan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Kamis 20 Mei kemarin. Penggeledahan tersebut diduga terkait anggaran pengadaan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 lalu. Sebanyak 11 orang tim sus anti korupsi Kejari Serdang Bedagai melakukan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Desa Firdus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selama lebih kurang 13 jam melakukan pemeriksaan berkas, petugas kejaksaan mengamankan lebih dari 10 boks plastik transparan yang berisikan berkas dari dalam kantor Komisi Pemilihan Umum untuk diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Sergai. Tim khusus anti korupsi Kejari Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang yang bertugas di kantor KPUD. Diduga penggeledahan dan pemeriksaan tersebut terkait anggaran pengadaan pada Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 lalu. Pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Agus Adi Atmaja saat dijumpai wartawan belum bersedia memberikan keterangan secara rinci kepada awak media terkait pemeriksaan di kantor KPUD tersebut. Besok kita lengkapnya besok semua masih ke kantor. Pagi lah. Pagi ya bang. Jam berapa itu bang? Jadi kita berstandby bang. Iya, bisa jam 10. Bang, yang diamankan apa aja bang? Besok semua kita lengkapin. Informasinya yang lengkap besok kita. Bang, itu terkait apa ini bang? Besok bang. Besok ya. Namun Kasih Intel Kejari Sergai, Agus Adi Atmaja tersebut mengatakan akan memberikan keterangan pers terkait penggeledahan di kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut pada Jumat pagi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tas mencurigakan ditemukan di areal SPBU yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara pada Kamis siang. Tas tersebut diduga berisi bahan peledak yang sengaja ditinggalkan pemiliknya di pintu keluar SPBU. Tas ransel diduga berisi bahan peledak ini pertama kali ditemukan oleh pegawai SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara. Tas berwarna hitam tersebut sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya di pintu keluar SPBU. Curiga akan adanya bahaya, pihak SPBU kemudian melaporkan penemuan tas mencurigakan tersebut ke Polrestabes Medan yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi penemuan. Tim Jibom Brimob Polda Sumut yang menerima laporan langsung turun ke lokasi. Setelah dijinakkan, tas diduga berisi bahan peledak langsung dibawa ke mobil penjinak bom. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan simulasi yang dilakukan personil seluruh jajaran Polda Sumatera Utara dalam menangani aksi teror bom dan launching call center 110 pengaduan masyarakat. Hari ini di launching call center 110 Mabes Polri. Hari ini telah di launching. Dan sampai ke sini terus kita laksanakan simulasi untuk Polrestabes Medan. Itu semua laporan ya Pak ya? Ya. Dan bukan hanya penanganan TKP seperti ini. Penanganan kasus-kasus menonjol juga akan kita laksanakan apabila laporan masyarakat itu lewat daripada 110 call center 110. Simulasi ini sempat menjadi perhatian masyarakat yang berada di lokasi penemuan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Khairi Amri, Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan, divonis 1 tahun hukuman penjara dalam persidangan yang digelar virtual di Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa terbukti melakukan penghasutan dalam demo anarkis tolak Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan, Khairi Amri menjalankan sidang putusan di Ruang Cakra 8, Pengadilan Negeri Medan Rabu sore. Sidang yang digelar secara virtual ini menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena telah terbukti bersalah melanggar pasal 160 KUH Pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Namun diketahui putusan hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebut hal yang memberatkan terdakwa Khairi adalah tidak mengakui perbuatannya, sementara yang meringankannya adalah mengikuti persidangan dengan baik. Sebelumnya Khairi didakwa melakukan ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Jaksa menjelaskan, terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dalam aksi demonstrasi Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Ya, jadi menyikapi dari putusan yang dibacakan hari ini tentu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi kami tetap menyatakan sementara ini pikir-pikir. Nanti kita laporkan juga secara berjenjang ke atas nanti. Seperti itu tanggapan kami sementara ini. Bang, kan ada dari 4 dari 3 terdakwa itu kan pada pukul 00 nanti kan sudah bebas kena habis masa tahanannya. Nah, ini gimana? Apakah kita menjalankan perintah hakim atau gimana nih, Bang? Jadi begini, itu sesuai dengan apa yang tadi sudah diucapkan oleh majelis bahwa dengan putusan yang sudah diucapkan, apabila memang hari ini habis masa penahanan sejak terhitung pukul 00, ya kita harus melaksanakan karena itu yang sudah diputuskan oleh majelis hakim, kita mengikuti. Nah, untuk terdakwa Ramli sendiri gimana, Bang? Ini kan dia kan sebagai ketua katanya, ini gimana, Bang? Maksudnya soal gimana? Vonis kan jauh. Sama, jadi menanggapi masalah vonis ini kita tetap nanti menyatakan pikir-pikir tadi di persidangan. Jadi nanti kita tetap laporkan secara berjenjang ini kepada pimpinan, nanti kita mintakan pendapat petunjuk dari beliau bagaimana nanti kita bersikap selanjutnya. Mendengar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut, kuasa hukum terdakwa masih menyatakan pikir-pikir untuk upaya hukum selanjutnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Anak berusia 7 tahun tewas dianiaya paman sendiri di Tapanuli Selatan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara meninggal dunia. Diduga akibat dianiaya paman sendiri. Motifnya pelaku kesal karena korban selalu buang air besar dan buang air kecil di dalam celana. Di mana TKP tersebut berlangsung secara Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan menggelar rekonstruksi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Terduga pelaku H, 41 tahun, mempraktikkan semua adegan rekonstruksi penganiayaan yang mengakibatkan keponakannya B, 7 tahun, meninggal dunia. Kasus ini berawal saat ayah korban menitipkan korban ke mertuanya di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan pada awal bulan Mei lalu. Dalam kesehariannya, korban kemudian diasuh dan dijaga oleh H yang merupakan pamannya. Penganiayaan terjadi ketika korban sering buang air besar dan buang air kecil di dalam celana. Meski pelaku telah berulang kali mengingatkan korban untuk buang air besar di kamar mandi, namun korban tidak menurut. Selama 4 hari dalam penitipan orang tuanya, korban sering mendapat pukulan dari pamannya. Puncak kekesalan pelaku terjadi pada hari Minggu 15 Mei kemarin. Saat itu korban kembali buang air besar dalam celana. Karena kesal, pelaku memukul badan korban dengan kayu.
Bukan hanya itu, pelaku juga memijak perut dan dada korban hingga korban tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Ditaruh di situ korban. Sedih kali lah Pak. Anak saya Pak, yang paling kecil dan saya itu Pak. Tapi abang memaafkan memaafkan tetap ponakan. saya maafkan. Tapi keluarga juga Pak. Gak mungkin saya nggak maaf. Orang lain pun kita bisa maafkan Pak. Apalagi keluarga sendiri. Darah daging kali ini Pak. Itu mertua, orang tua saya. Saya malu sebenarnya Pak. Gak sanggup saya nengok mertua saya datang kemari. Malu saya sebenarnya. Jadi harapan abang ke depannya seperti apa nih? Seterusnya tetap baik berhubungan. Hubungan tetap baik. Bukan, saya tidak mau anak saja didenda. Si Mali Adha terhadap pamannya. Saya nggak mau saya ungkit-ungkit. Orang tua korban sangat menyesalkan kejadian ini. Meski demikian, orang tua korban tetap memaafkan pelaku yang merupakan adik dari istrinya tersebut. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Apa kau bilang? Di mana sekanja kan ditanya istri. Satu orang anggota tim SAR Danau Toba meninggal dunia saat bertugas melakukan pencarian korban hanyut di Sungai Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban hanyut terbawa arus pada saat melakukan pencarian warga. Usai disemayamkan di rumah duka, Anas Salim Batubara disolatkan di sebuah masjid tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jenazah Anas Salim Batubara kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU setempat. Diketahui Anas Salim Batubara meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa Anas Salim Batubara, Kepala Kantor Basarnas Medan Toto Mulyono turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Toto Mulyono menyampaikan saat ini ia sedang melakukan komunikasi dengan Basarnas Pusat terkait dengan usulan penghargaan kepada Anas Salim Batubara karena Anas Salim Batubara meninggal pada saat melaksanakan tugas. Hari ini keluarga besar Basarnas kami menyampaikan berduka cita yang amat dalam karena reskor terbaik kami, salah satu reskor terbaik kami, Basarnas Republik Indonesia, kemarin pada pukul 18.00 kurang lebih melaksanakan operasi SAR di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan mulai kronologis itu kita menerima laporan dari BPBD Kabupaten Mandailing Natal bahwasanya ada 1 orang hanyut di Sungai Batanggadis yang berlokasi di Desa Pasar Naru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Jadi sesuai tupoksi Basarnas telah mendapatkan informasi, kami mengirimkan tim rescue dari Posar Danau Toba menuju ke lokasi. Pada saat itu perahu rafting berbenturan dengan batu sehingga karena mungkin kaget dan benturan agak kuat sehingga person on board atau personil yang ada di rafting tersebut jatuh ke air. Setelah berupaya untuk menyelamatkan masing-masing dengan situasi arus yang sedikit deras, ya, agak deras, sehingga teman-teman berupaya untuk menyelamatkan diri untuk menaikkan diri ke perahu rafting lagi. Tetapi pada saat itu almarhum rekan kami, reskor terbaik kami Basarnas kelelahan, kehabisan tenaga sehingga pada saat untuk menaikkan diri ke perahu rafting tidak mampu, dan temannya bernama Togi yang berusaha juga untuk menaikkan ke perahu karet menolong, tetapi juga terlepas, akhirnya hanyut terbawa arus. Anas Salim Batubara dikenal sebagai tim rescuer terbaik yang dimiliki tim SAR Danau Toba. Ia juga pernah terlibat dalam proses pencarian kapal KM Sinar Bangun yang hanyut di perairan Danau Toba pada tahun 2018 lalu. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Saudara Anas Salim Batubara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Forkopimda Kabupaten Karo melakukan penertiban terhadap puluhan keramba jaring apung milik masyarakat di kawasan Geopark Kaldera Toba, Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Pemilik keramba berharap kepada pemerintah mendapat bantuan ganti rugi atas penertiban tersebut. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan penertiban terhadap ratusan keramba jaring apung milik masyarakat yang berada di kawasan Geopark Kaldera Toba, Desa Tongging, dan Desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Dalam penertiban tersebut, pejabat pimpinan daerah dengan menggunakan perahu melakukan penarikan terhadap kerambah dan dibawa ke lokasi pembongkaran kerambah. Menurut Kapolres Karo, penertiban kerambah ini merupakan instruksi dari pemerintah untuk menciptakan lokasi wisata yang indah dan maju di kawasan Geopark Caldera Toba. Begitu juga nantinya kepada masyarakat khususnya pemilik kerambah akan dicari solusi berupa bioflok, yakni kerambah buatan yang berada di darat, sehingga penghasilan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian terus berjalan. Kita melakukan penertiban KJA di Danau Toba di wilayah Kabupaten Karo, yaitu di daerah Tungging. Pada hari ini kita mengangkat 20 petak keramba dan ini akan dilaksanakan terus bertahap sampai dengan tahun 2022 sampai habis selesai semuanya pembatasan untuk kegiatan yang KJA di Danau Toba. Ya, kemudian dengan adanya keramba ini, ada imbauan khusus nggak dari untuk masyarakat sendiri, Komandan? Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik keramba, terutama Pak Sipakar yang telah sukarela untuk menyerahkan kerambanya untuk dibersihkan dari lingkungan wisata Danau Toba, dan juga saya mengimbau kepada pengusaha keramba yang lain untuk juga ikut menaati aturan pemerintah tentang penertiban keramba jaring apung yang ada di lingkungan Danau Toba. Dalam penertiban tersebut sesuai data, total 523 keramba jaring apung milik masyarakat akan ditertibkan dari Desa Tongging dan Desa Kodon-Kodon. Menurut salah seorang pemilik keramba, atas penertiban ini dirinya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dan berharap agar penertiban yang dilakukan ini tidak pandang bulu. Pak, harapan kita sendiri Pak sebagai awalnya jadi keramba, saat ini harapan kita untuk pemerintah kedepannya seperti apa nih? Harapan kita yang memang kalau sudah dibikin zona begini tidak ada lagi tanggung-tanggung, memang harus begitu kami mau, tapi jangan nanti tahun ini lain, tahun muka lain. Berarti jangan pandang bulu ke semua pihak. Pemilik keramba juga berharap kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan ganti rugi atas penertiban ini. Rencananya penertiban dilakukan secara bertahap dikarenakan banyaknya jumlah keramba yang berada di wilayah Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kodim 0205 Tanah Karo melaksanakan vaksinasi tahap pertama untuk para purnawirawan dan warakauri di wilayah Kabupaten Karo. Sebanyak 391 peserta vaksinasi dibagi menjadi 2 kelompok dan berlangsung selama 2 hari. Kodim 0205 Tanah Karo melakukan vaksinasi kepada para lansia purnawirawan dan warakauri di lingkungan Kodim 0205 Tanah Karo. Sebanyak 391 peserta yang merupakan purnawirawan TNI dan keluarga menjalani vaksinasi pertama yang dipusatkan di Makodim 0205 Tanah Karo. Satu persatu pasien dipanggil untuk selanjutnya divaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini merupakan langkah TNI untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khusus bagi prajurit maupun purnawirawan TNI. Mekanismenya kita memang melaksanakan mobilisasi secara maksimal, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi yang ada termasuk kepolisian. Kita memberdayakan seluruh sumber daya yang ada. Jadi kita dukung semua fasilitas yang ada karena kita memang mengetahui bahwa yang divaksin pada hari ini adalah mereka-mereka para orang tua kita. Jumlah total kita laksanakan vaksin 2 hari sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian data yang kita miliki juga bahwa terdata jumlah purnawirawan ada 100 orang, untuk istri purnawirawan itu 91 orang, kemudian warakauri 206 orang, jumlah total 397 orang. Ini kita bagi menjadi 2 hari. Satu hari ini sekitar hampir 200 kita bagi 2 karena jumlahnya hampir 400.
Dengan berlangsungnya vaksinasi pertama bagi purnawirawan TNI ini, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tidak takut divaksin. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, antisipasi penyebaran COVID-19 pasca Lebaran di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan Kamis pagi. Polres Pelabuhan Belawan melakukan swab antigen gratis terhadap ratusan masyarakat dan pengguna jalan lintas Medan Belawan. Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas medis Puskesmas Labuhan Deli melakukan swab antigen gratis terhadap masyarakat dan pengguna kendaraan yang melintas di depan pos pengamanan Lebaran di kawasan Jalan Veteran Raya, Pasar 4, Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara. Selain petugas kepolisian, di jajaran Polsek Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, petugas kepolisian juga memberikan kesempatan bagi warga melakukan swab secara gratis untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Ada 1.000 sampel yang dilakukan swab antigen terhadap masyarakat secara gratis, hasil seluruhnya negatif. Polres Pelabuhan Belawan juga terus mengimbau masyarakat yang melintas agar selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker setiap bepergian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.